It's Lawrence Katz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama channel Tami 15 menit membangun gagasan. Dan hari ini di hari Selasa yang cerah sore hari ini kita kedatangan salah seorang tokoh pengamat kebijakan publik yang sudah tidak asing lagi sepertinya. Selamat datang Bang Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bro. Alhamdulillah. Masih sibuk, Bang? Alhamdulillah ada aja. Bukan sibuk sih, menyibukkan diri. Menyibukkan diri ya. Bang, hari ini 15 menit kita membahas membangun kota, terutama kota Tangerang, Bang. Hari ini tema yang diangkat ini 100 hari. 100 hari. 100 hari wali kota terpilih Sarudin Marjono ini, Bang. Pendapat Abang 100 hari ini, Bang, sudahkah pasangan ini merealisasikan janji-janji politiknya, Bang? Ya, terima kasih Bro. Di Tami 15 menit kita bicara gagasan dan solusi. Kalau pertanyaannya 100 hari, memang banyak yang menjadikan 100 hari itu indikator, tanda mengukur bahwa apakah sudah ada keberhasilan, keberpihakan terutama kepada para pemimpin yang kemarin terpilih saat pilkada serentak. Kalau kita bicara kota Tangerang, memang kalau saya melihat begini, suka atau tidak, ada sesuatu yang dinilai menurut saya memang on the track. Kenapa? Bahwa kemunculan Sarudin Marjono ini kan memang kalau saya lihat mereka sebenarnya itu petahana. Istilahnya tidak usah lagi magang, langsung gaspol gitu. Eksekutor gitu, Bang. Eksekutor. Jadi gini, ketika mereka terpilih itu menurut saya memang janji-janji kampanye yang dijanjikan kepada publik kemarin itu memang terkonsep bahwa mereka sudah siap melakukan itu. Itu yang membedakan dengan pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Kalau yang lain mungkin masih bisa harus adaptasi dulu, mereka mungkin gagap dulu gitu. Tapi kalau model kelas Sarudin Marjono menurut saya on the track gitu ya. Istilahnya apa? 100 hari itu icip-icip mereka kalau kata orang Tangerang itu sudah ada. Contoh misalnya ketika gampang kerja gitu ya. Walaupun kalau kita ukur 100 hari itu tidak bisa merepresentasikan 5 tahun ke depan, tetapi 100 hari kerja itu sudah ada benihnya yang mereka lakukan. Apa itu? Misalnya lewat pelatihan, lewat bagaimana penyerapan mereka kepada dunia kerja lewat job fair misalnya. Itu kan sudah jalan gitu. Tapi minimal itu sudah dilakukan. Tadi saya katakan bahwa icip-icip mereka tuh on the track. Janji ini ingin ditunaikan. Saya melihat lagi sebelum tadi diskusi, saya coba buka data misalnya. Keberpihakan misalnya terhadap akses pendidikan gitu kan. Kan ternyata itu kota Tangerang kan sudah ada pendidikan gratis yang mereka sudah jalankan. Malah yang saya lihat bahwa dibanding dengan tetangga-tetangganya mereka jauh lebih leading gitu. Misalnya pun akses kesehatan misalnya, walaupun RSUD-nya cuma satu, tapi menurut saya akses kesehatan itu sudah mulai lebih bagus gitu kan. Ada bantuan BPJS yang dibayarin gitu, transportasi massal misalnya. Maka dari itu, dan hal ini menurut saya wajar, karena tadi saya katakan bahwa Sarudin Marjono ini ibaratnya menurut saya adalah petahana sebenarnya. Jadi ketika mereka membuat janji kampanye itu, mereka sudah mengukur ini bisa dikerjakan nih gitu, kira-kira seperti itu. Makanya sebenarnya walaupun 100 hari itu tidak bisa mengukur 5 tahun ke depan, tetapi setidaknya saya melihat bahwa ini bisa memotret awalan-awalan yang baik atau awalan-awalan yang tidak baik. Banyak juga kok 100 hari itu memang masih banyak yang gagap gitu. Makanya di tempat lain juga saya diwawancara, saya sebut saja Kompas itu misalnya, ya memang banyak gimmick juga ada di tempat lain begitu. Itu yang bisa saya katakan gitu. Abang melihat
tantangan nih 5 tahun ke depan nih untuk Sahrudin Mariono ini banyak setidaknya sudah mulai konkret menjalankan janji-janji politiknya. Nah, tantangan apa sih Bang yang konkret buat pasangan ini sampai 5 tahun yang akan datang? Ya, kalau tantangan politis saya kira tidak ada, karena biasalah dalam konstelasi politik di tingkat daerah itu nggak terlalu ramai gitu kan seperti di pusat. Itu sebuah keberuntungan sebenarnya. Tantangan mereka terbesar adalah bagaimana mewujudkan janji-janji kampanye mereka. Saya selalu menyebut itu karena itu bakal ditagih oleh para pemilih mereka dan yang juga bukan pemilih mereka. Karena di era demokratisasi itu ketika pemilihan langsung, mereka itu adalah orang yang berdiri di atas semua golongan. Mau yang milih dia, mau yang nggak milih dia, Ya. mereka adalah akan menagih janji itu. Betul. Tantangan berat itu ada di situ. Tetapi saya katakan bahwa dengan kondisi politik yang cenderung cair, mereka dapat dukungan full kan, DPRD-nya juga menurut saya di Kota Tangerang seiring sejalan lah. Mereka punya keuntungan lebih. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah mereka sebenarnya orang lama kan. Betul. Sahrudin itu birokrat kalau tidak salah 2 kali jadi wakil wali kota. Mariono apalagi birokrat sejati kan tulen gitu. Jadi untuk mengeksekusi kebijakan itu menurut saya lebih mudah. Ya tadi itu keuntungannya. Jadi pertanggungjawaban soal janji kampanye mereka itulah yang akan ditagih orang. Janji beratnya ada di situ. Makanya soal penanganan banjir, soal gampang kerja, gampang sembako, soal akses pendidikan, transportasi massal, nggak macet. Itu saya kira skala-skala prioritas yang harus diselesaikan gitu. Selama ini yang diprioritaskan yang setelah Abang bahas tadi ya, termasuk pendidikan, infrastruktur jalan, dan saya harap sih makin hari kinerja ini makin lebih baik Bang. Nah, Abang melihatnya skala prioritas yang di mana nih Bang? Yang memang sudah hampir on the track-nya separuh jalan sudah berjalan Bang. Ya, kalau bicara skala prioritas hari ini kalau kita lihat dalam kacamata ekonomi, menurut saya pribadi ekonomi kan tidak sedang baik-baik saja. Betul. Akibat geopolitik dunia, geopolitik nasional kita misalnya, sampai ke daerah bahwa ada daya beli masyarakat yang berkurang. Ini harus menjadi PR nih. Betul. Nah, konsekuensinya adalah ketika ada pemutusan hubungan kerja, pengangguran ada, skala prioritas tertinggi yang harus diselesaikan adalah itu. Kebetulan ini ada dalam daftar janji kampanye mereka nih, gampang kerja. Nah, match and link inilah yang diperlukan. Karena bagaimanapun ketika orang tidak bekerja, eksesnya itu bisa kemana-mana nanti. Bisa menjadi masalah sosial, masalah yang lain gitu kan. Nah, skala prioritas yang menurut saya harus diselesaikan adalah itu. Daya beli masyarakat lagi nggak bagus, itu di semua daerah menurut saya. Jadi memberikan komposisi kesempatan luas kepada orang bekerja, itu menurut saya skala prioritas. Yang kedua apa? Stimulus atau keberpihakan terhadap UMKM, itu penting menurut saya. Kota kan sering banyak bazar nih, tetapi juga banyak yang kita kritik kan gitu. Bagaimana bazar itu betul-betul memang harus menaikkan stimulus UMKM, itu penting. Karena ekonomi UMKM itulah yang real bergerak di akar rumput di rakyat tuh. Tentunya yang ketiga adalah apa? Soal kesehatan, itu tidak bisa ditawar. Soal bagaimana yang ketiga nih menurut saya sudah jalan, ya kan? Yang kita harus memberikan timbangan yang objektif misalnya. Kalau Kota Tangerang saya anggap walaupun RSUD cuma satu, tetapi mereka bisa memainkan peran akhirnya kan. Akses kesehatan itu bisa lebih dari daerah-daerah sekitarnya gitu. Itu bagus menurut saya. Tinggal jalan saja gitu kan. Yang keempat misalnya soal akses pendidikan, soal bantuan beasiswa ini penting. Orang biar bisa sekolah. Bagaimana misalnya kebutuhan ruang kelas, saya kira kan sudah cukup kan itu. Yang kelima saya kira soal banjir misalnya. Jangan lagi ada istilah banjir itu 5 tahunan. Kalau bisa banjir itu tempat yang baru gitu. Jangan tempat yang lama. Dari tempat yang lama itu udah selesai, tempat yang baru gitu. Nah, skala-skala prioritas ini mendesak untuk segera diselesaikan gitu. Makanya sebenarnya kalau tadi pertanyaan kedua tadi linearnya ke sini. Bagaimana betul-betul janji besar mereka itu harus diselesaikan apa? Ya soal tadi itu gampang kerja ini.
Karena memang ini semuanya akan dirasakan oleh berbagai daerah. Kalau di Banten yang saya lihat kan banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya cabut ke daerah Jawa Tengah. Karena memang UMR-nya katanya tinggi. Kalau di Jawa Tengah mungkin separohnya dari sini. Nah, ini kan harus punya dampak analisa segala macam. Apalagi kota Tangerang itu kan katanya kota sejuta industri, sejuta jatah atau apalah. Tapi intinya adalah bahwa keberpihakan masyarakat untuk mendapatkan akses pekerjaan ini menjadi PR yang menurut saya paling prioritas untuk saat ini. Terus itu Bang, mungkin segala upaya Pemda Kota Tangerang ini saya lihat sudah menjalankan itu Bang. Tapi ada satu permasalahan yang Abang bilang tadi, sejuta industri, ya kan. Abang sebagai pengamat, saya yakin Dinas Tenaga Kerja mungkin sudah menyiasati segala bentuk. Iya. Tapi saya juga saya butuh juga nih, Abang sebagai pengamat memberikan masukan dengan pola-pola dan intinya merangkul pengusaha itu Bang. Ya. Jadi biar bisa kita memberdayakan warga kita nih. Ya saya catat setiap tahun itu sudah pasti Bang, angka pengangguran itu pasti bertambah Bang. Iya kan. Abang punya saran dan ide mungkin yang tidak terpikir oleh Dinas Tenaga Kerja nih, mungkin masukan dari Abang ini menjadi inspirasi buat mereka. Ya, ini harusnya komprehensif ya, karena gini, ketika pemetaan soal pengangguran harus ada, pemetaan soal yang harus mendapat kebutuhan kerja itu berapa. Yang terpenting misalnya, kita ini kan banyak perusahaan. Betul. Memang butuh sebuah solusi bijaksana. Misalnya ya ada keberpihakan dengan tenaga kerja lokal. Itu kalau yang bermain mungkin level atas saya kira juga selesai kan gitu. Belum lagi misalnya disupport soal corporate social responsibility, CSR. Kalau di sini mungkin tanggung jawab sosial perusahaan lah, tanggung jawab sosial lingkungan lah begitu ya. Nah, ini belum maksimal saya kira. Karena memang semuanya harus komprehensif, satu-satu harus jalan gitu. Nah, inilah yang harus dikerjakan saya kira oleh Pemkot Tangerang. TJSL itu juga tidak maksimal. Banyak perusahaan kok yang sorry saja, mereka juga nakal. Sebenarnya membuat bising, membuat polusi, tetapi tidak punya tanggung jawab sosial perusahaan. Tadi CSR saya katakan. Setali tiga uang, tim CSR yang ada di Pemkot juga saya kira nggak maksimal gitu. Harusnya itu juga bisa mengentaskan soal pengangguran gitu misalnya. Karena lewat dana CSR itu sebenarnya ada tanggung jawab sosial perusahaan itu bisa mengentaskan bantuan kemiskinan, bisa membantu lapangan pekerjaan. Ini kan belum ada nih. Kalaupun ada belum maksimal. Jadi solusinya harusnya secara komprehensif. Ada keberpihakan misalnya soal pekerja atau tanggung jawab soal pekerja di Kota Tangerang. Ada tanggung jawab memang itu yang harus diselesaikan itu lewat tadi itu. Ya perusahaan ketika mau yang baru misalnya atau yang lama misalnya, mereka kan pasti punya hubungan baik dengan Pemkot. Satu lagi saya kira juga efisiensi. Ini kan lagi eranya efisiensi. Pemkot harus menyederhanakan sebuah pekerjaan yang memang betul-betul bisa efisien. Dananya nanti kan bisa dialihkan kepada misalnya keberpihakan terhadap masalah-masalah yang harus segera diselesaikan gitu kan. Soal pelatihan kerja, soal keberpihakan UMKM, menciptakan bazar-bazar. Jangan sampai lagi nanti cerita-cerita bahwa ketika pemerintah itu membuka bazar masih dipungut lagi, sama aja sebenarnya kan gitu. Nah, apalagi ini kan trennya sudah bagus nih. Bazar di setiap kecamatan sudah ada. Disitulah harusnya ekonomi itu bergerak gitu. Mungkin bisa dibilang session penutup nih Bang. Ya. Menurut saya Bang, ini menurut pandangan saya nih Bang, zaman sekarang memang kan kita bukan zamannya kita lagi Bang. Ya. Jadi sekarang anak-anak muda yang punya kreativitas sendiri ya. Kan. Nah, dan saya minta masukan nih Abang, buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang masih peduli dengan kegiatan anak muda yang memang bisa merangsang sumber daya Bang. Bang, BLK kita sudah punya Bang, tapi karena jangkauannya terlalu jauh Bang, Kota Tangerang ini ada 13 kecamatan Bang, ya kan. Menurut Abang, workshop di setiap 3 kelurahan menurut saya sih, dan pandangan Abang seperti apa, buat menggali SDM Bang. Ya. Kadang-kadang kan di perusahaan itu masih ada mindset yang dibilang tadi, akamsi kerjanya asal semau-maunya gitu Bang. Ya, ini kan harus ditumpang dengan SDM juga Bang. Ya. Nah, menurut Abang gimana? Iya.
Pemkot itu melalui Bapeda, saya kira juga harus di-upgrade orang-orangnya. Dalam hal apa? Dia harus tahu tentang kebutuhan masyarakatnya. Hari ini dunia kerja sudah berubah. Apalagi kalau kita bicara artificial intelligence. Waduh, udah jauh sekali tuh. Nah, bagaimana menyiapkan itu? Bapeda lah yang harus mendorong. Kaitannya apa? Workshop tadi itu. Proyeksi kita misalnya, kalau ada dana anggaran yang diperuntukkan kepada workshop di masing-masing kelurahan, mereka bisa melakukan pelatihan coding misalnya. Itu lebih dibutuhin. Desain interior, desain apalah itu. IT ya. Atau misalnya menjadi konten kreator. Banyaklah. Karena dunia-dunia itu yang harus dikerjakan. Kalaupun pemerintah sekarang mengandalkan dunia usaha, oke, masih bisa. Tapi membuat orang cerdas bisa berkontestasi mencari uang sendiri, itu juga harus menjadi perhatian. Konten kreator bisa nyari uang sendiri, hanya sekedar dilatih. Nah, workshop-workshop ini di masing-masing kelurahan harus ada. Makanya Bapedanya dulu harus di-upgrade. Kalau mindset kita kerja harus selalu di pabrik, kalah kita, Pak. Artificial intelligence hari ini sudah kemana-mana. Menjadi konten kreator yang baik, menjadi public speaking yang baik, menjadi misalnya desain interior yang baik, menjadi ahli IT, coding segala macam. Itu bisa di masing-masing kelurahan. Itu akan tercipta. Disupport dananya nggak gede. Kalau misalnya Pemkot itu dengan efisiensi bisa juga masuk ke situ. Ditambah lagi misalnya dana itu dari CSR atau TJSL istilahnya kalau di sini. Jadi itu barang, Pak. Anda bisa bayangin satu kelurahan, nggak usah gede-gede, 50 orang aja yang dilatih untuk itu. Ini real bisa mengatasi pengangguran, bisa membuat orang malah berdikari mandiri, Menciptakan tempat usaha. lah ya, bisa menjadi citizen journalism sendiri misalnya, konten kreator dan lain sebagainya. Kita kan sudah banyak kan dicontohkan bahwa hari ini kita bisa mencari duit sendiri misalnya lewat konten kreator dengan konten-konten yang baik misalnya. Nah, sayangnya ini yang menjadi kritikan saya, Bapeda belum marah ke situ. Upgrade itu harus ada. Jadi mindset kita jangan ada orang kita suruh bekerja di sini, sudah nggak begitu lagi. Tapi membebani, bukan membebani, memberikan knowledge, pengetahuan kepada masyarakat, melatih mereka untuk mereka mandiri, ini sudah menjadi saatnya dengan perkembangan teknologi ini. Setidaknya masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu hadir ya, Bang? Iya, itu. Makanya saya kira bahwa perencanaan, kata kunci kesuksesan janji visi misi kampanye Sahrudin 5 tahun ke depan itu juga ditentukan oleh pola penganggaran, pola perencanaan kebijakan yang ada di Bapeda dulu. Tentunya sama dengan eksekutif dan legislatif itu harus jalan. Kalau di situ nggak ada ide-ide yang visioner, saya kira akan berantakan, Pak. Terakhir, Bang, pesan-pesan, Bang, terutama untuk anak-anak muda generasi Kota Tangerang, Bang. Ya, silakan, Bang. Anak muda Kota Tangerang harus cerdas, anak muda Kota Tangerang harus visioner, harus menemukan sesuatu yang baru. Kritiklah kepada mereka yang betul-betul memang harus kita kritik, tetapi kritiknya harus objektif, timbangannya harus betul. Yang dilakukan anak-anak muda adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Lahan ini tersedia. Bagaimana antara kolaborasi anak muda dan pemerintah itu menjadi wujud nyata agar pembangunan itu bisa jalan. Terima kasih, Bang Adib. Sama-sama. Kita 15 menit ini membangun kota tercinta kita, Kota Tangerang. Mungkin masukan ini juga menjadi menjadi vitamin buat pejabat-pejabat kita untuk memikirkan dan merealisasikan program-program kerja wali kotanya ke depan. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama. Sukses selalu buat Abang ya. Selamat akhir kata sesi ini kita tutup. Jangan lupa like, comment, and share Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.